Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, biasanya Juma merasa paling pintar, paling hebat membahas Alkitab. Namun saudara dalam Tuhan, ketika seorang apologet Kristen ya berdebat dengan Juma, lalu mereka membahas beberapa hal tentang Al-Quran, ternyata pemahaman Juma pun sangat dangkal saudara dalam Tuhan, apalagi tentang Alkitab saudara dalam Tuhan. Ya, dan terjadilah perdebatan yang cukup serius di antara mereka. Mari kita simak terlebih dahulu ya, karena banyak hal yang harus kita pahami dari apa yang mereka sampaikan. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguraikan isi Al-Quran. Isi Al-Quran itulah yang diurai oleh Rasulullah, maka disebut hadits. Ibarat sebuah bangunan itu sempurna, tapi untuk mengetahui lantainya, dindingnya, atapnya itu harus diurai. Maka uraian hadits adalah rangkaian daripada isi Quran itu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara. Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe, dan kalau bisa ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar. Insya Allah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah. Yesus. Oke, Yesus berkata. Jadi malu saya. Malu. Bentar, Saya malu betul. Ngapain? Dengarkan pertanyaan saya. Anda mengatakan kitabnya orang Kristen itu adalah kitab yang sempurna. Saya minta wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu mana? Silakan. Oke, yang mana nih? Yang mana? Saya buka nih data ya. Ya, cari silakan. Cari sampai 2 hari sebelum kiamat. Kamu tidak akan Tapi temukan jawab itu. dulu. Jadi kitabmu ada dua. Anak bau. Jadi kitabmu ada 2. Sudah nih. Sudah kujelaskan. Hadits itu adalah uraian daripada Ya, jadi 2 Al-Quran. kitabmu. Jadi 2 kitabmu kan. Justru kesempurnaan daripada Al-Quran itu dengan adanya bukti hadits. Ketika Al-Quran memerintahkan perintah sholat, fattabi'uni, ketika mengikuti Rasulullah. Seperti apa kemudian Menyambung. sholat itu diterangkan oleh Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, sallu ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Berarti rangkaian daripada Al-Quran lengkap sempurna. Nah sekarang, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Jadi yang wahyu yang mana? Quran atau hadits? Yang wahyu yang mana, Bro? Iya. Mana? Pertanyaan saya jawab dulu dong. Pertanyaan saya jawab dulu dong. Quran atau hadits? Mana wahyu Apakah hadits pertama wahyu juga? yang diterima oleh Yesus? Seperti wahyu Kenapa Yuha itu nganggur? apa? Lukas, Markus. Kenapa jadi nganggur ini? Kitab Markus, kitab Yohanes, Paulus. Kok jadi nganggur? Tunjuk dong salah satu dari kitab-kitab Anda itu sebagai wahyu pertama. Tunjuk dong. Wahyu pertama yang Wahyu diterima Yesus itu yang mana? pertama itu di Ayo. dalam Kejadian, segala sesuatu diciptakan oleh kata Iya. firman. Berat. Itu kitabnya Nabi Musa. Itu wahyu yang diterima Nabi Musa. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus. Ayo. Arti Pada wahyu apa? mulanya adalah Arti wahyu firman. apa? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman pada Allah. Firman Itu wahyu pertama. Itu wahyu yang diterima pengarang Yohanes. Yang saya tanya, wahyu pertama yang diterima Yesus. Aduh, gimana dong? Itu ajaran Arti wahyu Yesus. apa? Arti wahyu Gimana apa? dong? Bang? Gimana Arti nih wahyu apa sih? teman-teman? Gimana nih? Arti wahyu apa? Teman-teman, wahyu Baik. pertama. Arti Enggak usah wahyu terlalu dulu. lebay. Baca wahyu 1 nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima, yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Itu. Wahyu berarti ilham. Ilham berarti firman. Pernyataan Tuhan, penglihatan dia terhadap pernyataan Tuhan kepada dirinya. Sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang Yesus terima, firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Macet pemirsa. Dia tidak menerima Macet, firman. Dia pemirsa. adalah firman Macet. itu gimana sih, Bang? Macet pemirsa, Iya, macet. Dia adalah firman itu. Kalian nggak ngerti. Macet. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8. Dengarkan, kalian harus belajar nih. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya Bang Zuma adalah, firman pertama yang diterima Yesus dari Elohim itu yang mana? Ayo tepuk tangan pemirsa. Dia itulah firman yang hidup. Gimana sih? Iya. Macet tutup gereja, ayo, lelang gereja, ayo, lelang gereja, nggak ada guna gereja itu. Berat. Cuma aku tak ada gunanya. Ditanya hal yang mendasar dalam agamanya tak ada jawaban. 2 jam sampai 2 jam sebelum kiamat tidak akan ada orang Kristen yang mampu menjawab. Yohanes 6 ayat 63. Dengar, Yohanes 6 ayat Asik. 63. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh dan hidup. Perkataan Yang saya tanya, Tumpul, yang saya tanya, Tumpul, yang saya tanya, wahyu pertama, firman pertama.
firman pertama yang diterima Yesus itu mana? Kamu kan punya banyak buku-buku karangan tuh. Ada Markus, ada Roma, ada Lukas, ada Filipi, ada Galatia, ada Kaluku, ada Pararang, ada Padale. Di mana di antara surat-surat karangan ini yang merupakan firman pertama yang Yesus terima? Macet tol jadi macet. Pada mulanya adalah firman. Maka engkau harus membaca Itu bukan Allah itu pada mulanya firman. Itu karangan wahyu Yohanes. pertama. Itu karangan orang yang ngaku-ngaku Yohanes. Yang saya tanya wahyu pertama. Pada mulanya Firman Allah pertama bersama-sama yang dengan diterima firman. Yesus itu yang Firman mana? Itulah wahyunya Allah. Firman Engkau pertama. baca Firman Kejadian 1. Firman pertama yang Yesus terima yang mana? Ayo. Ayo tutup gereja. Percuma gereja tutup gereja nggak ada gunanya. Cuma kita mampu menjawab tutup gereja tutup macet. Matius 3 ayat 17, Bang. Ya, coba Anda baca. 17. Coba Matius 3 ayat nomor 17. Coba Anda baca. Lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Nah, itu firman pertama yang Yesus terima. iya. Pada saat dia dibaptis. Nah, Yang saya tanya firman pertama yang diterima Yesus Nah, dari itu. Tuhannya itu yang mana? ya itu, Hah? Bang. Yang kamu sebutkan itu adalah karangan seorang Matius. Aduh. Yang saya tanya firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Mana? Ayo. Firman pertama yang diterima oleh Yesus. Yohanes 6 ayat 23. Perkataanku adalah perkataan-perkataan roh. Sudah. Bro Indra, dia bertanya aja salah, bro. Yang saya Jangan dijawab. tanya firman pertama yang Yesus terima. Dengarkan. Perkataanku adalah perkataan roh. Semua Dengarkan. firman Ini itu. saya runut dulu. Dengar guru kalian ini. Dengar. Itulah firmannya. Lalu kamu tanya Dengar. apa lagi? Fred, kau semua. Yesus, ya kalau Anda lihat dalam Matius 1 dan juga di dalam Lukas 2, kalau Anda lihat dengan jeli, Yesus dilahirkan berupa bayi. Iya, mama, nenek. Itu bukan wahyu. Itu bukan wahyu. Itu adalah ucapan sebagai bayi. Beranjak dewasa, remaja, kemudian beranjak dewasa. Nah, dia penginjilan. Pertanyaan saya, ketika dia menerima pertama kali firman dari Tuhannya, firman apa yang dia terima itu? Pernyataan apa? Apakah aku mendengarkan firman dari langit dengan berkata, tiada kemilau seindah sangsil? Yang saya tanya firman pertama, selayaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal Pertanyaanmu salah, ladzi Bang. Jangan kau samakan. insana min alaq. Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dibukukan, lahirlah, jadilah Al-Qur'anul Karim. Sekarang kitabmu, surah-surah yang Paulus karangannya ada 3 buku. Ibrani tidak ditahu siapa penulisnya. Kemudian 1 Petrus, 2 Petrus, kisah para rasul, kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan seterusnya. Pertanyaan saya, di mana terletak wahyu pertama yang Yesus terima di antara buku-buku karangan-karangan tadi? Jawab. Dengar Silakan. dulu, jangan kau samakan saya dengar. Tuhan kami dengan nabimu. Tuhan kami itu Kenapa larinya ke situ? dialah firman yang hidup. Enggak Masa dong. firman yang hidup Enggak menerima dong. firman? Enggak. Beda Yesus level, berkata, bro. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dariku, tetapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Oke? Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Pertanyaan saya, mana firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Pegangan. Ini Indra, pegang jantungmu. Jangan sampai jantungmu pindah ke kanan. Kalau itu yang kau itu yang kalau kau inginkan, saya jawab kau. Sudah. Ya, Dengar silakan. baik, buka kau punya kuping. Oke, saya dengar. Ketika Yesus pertama kali berkhotbah di bait suci, yang pertama yang dia suruh ambil dan buka adalah Yesaya 11. Roh Tuhan ada padaku, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh perkataan, roh pengenalan akan Tuhan, dengan Tuhan yang Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu, saudara, Yesaya itu kitabnya Yesaya. Yesaya itu adalah wahyu yang diterima Nabi Yesaya di tengah-tengah Banil, menceritakan tentang raja-raja daripada Yehuda, Yerusalem, dan masa usia Yotam, Ahaz, dan Hezekia, dan raja-raja Yehuda. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus terima, mana apa guna-gunanya kitabmu itu? Surah Paulus karangannya ada 3 buku. Lukas pengarangnya ada 3 buku. Ibrani tidak ditahu siapa pengarangnya. Kemudian pengarang Matius, pengarang Yohanes. Yang saya tanya, di antara buku-buku yang kau sucikan itu, di mana terletak firman pertama yang Yesus terima dari Tuhannya? Jawab. Hati-hati jantungnya pindah ke kanan, Bang. Oke, katakanlah kita nggak tahu ya. Katakanlah kita nggak tahu. Pastor ternyata nggak tahu. Jadi apa gunanya buku-buku yang kau pegang itu? Bro. Kenapa nggak ada jawabannya? Pertanyaanmu salah. Yesus itu berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini penerima firman.
Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhanku yang mengutus aku. Berarti Yesus ini punya pengajaran sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima Yesus dari Tuhannya, supaya kita tahu bahwa Kristen ini adalah benar-benar ajaran Yesus, pengikut Yesus, maka orang Kristen harus menunjukkan kepada kita mana wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya. Wahyu dengan, dengar dulu bro, wahyu dengan mujizat sama nggak? Iya. Jawab dulu. Kita samakan dulu biar enak, ya kan? Apakah mujizat itu wahyu? Apakah wahyu itu mujizat? Silakan Mulai jawab. lagi. Sama nggak? Mulai lagi. Yang Sama saya nggak? tanya firman yang Iya. diterima oleh Yesus Oke, itu mana? Firman ini, pertama mana? Mujizat baginda kan Iya. Quran, betul? Kenapa larinya ke mujizat ya teman-teman? Loh, Kenapa nanti larinya ke nyambung, mujizat? nanti ada sambungannya, bro. Wahyu pertama, Saya mau firman preteli dulu pertama dari perkataanmu ini. Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi itu termasuk- khalaq. Itu dengar. adalah firman pertama yang diterima Bang, oleh Rasulullah. itu termasuk Kalau mujizat kalian ini pengikut Yesus beneran, asli, tentu kalian bisa menunjukkan firman pertama yang menjadi tonggak Baik, utama itu pengajaran betul. penginjilan Yesus kepada muridnya. Pertanyaan saya, Betul. wahyu pertama yang Yesus ajarkan kepada pengikutnya itu yang mana? Betul. Kita Jawab. mau preteli dulu nih. Iya. Setuju nggak? Zuma yang terkenal Iya. ini setuju nggak Iya. bahwa Quran adalah mujizat dari Muhammad? Setuju? Oh pasti dari Allah Berarti diberikan kepada sepakat baginda ya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Wahyu wasallam. sama dengan mujizat, oke? Lah, wahyu Setuju kan? itu adalah ilham yang diberikan oleh Allah Kamu kepada para nabi. Coba Anda Tadi lihat kan di dalam sudah Wahyu 1 setuju. nomor 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya. Mutar-mutar, Bang Tidak Zuma. usah kamu kemana-mana. Tidak usah kamu Saya mau kemana-mana. dengar. Pertanyaannya, wahyu pertama yang Yesus terima dari Tuhannya itu yang mana? Kok Saya macet? jawab kau ya. Saya jawab kau sudah dengan dalil ini. Ah, lembek Dengan kali dalil. kau Indra. Indra, lembek kali. Lukas Percuma ya kau 4 makan dia. moncong babi tiap hari. Lukas, Lembeknya kau. dengar. Lukas 4 ayat 16. Dengar. Kau diam Bang dulu. Indra, tiap hari kau makan moncong babi, lembeknya kau nggak ada ilmumu. Saya punya suara memang seperti menggelegar seperti cuma saja Yehuda. Kalau kan keturunan Yehuda. Percuma jadi peternak babi kau itu. Gimana ceritanya nih? Kau Kau dengar jawab sini. dulu. dengar. Wahyu pertama, Lukas firman 4 pertama yang ayat Yesus terima 16. dari Tuhan itu yang mana? Ya ini dengar, saya baca. Oke, kita Lagi, dengarkan bukan teman-teman. omong kosong. Ia datang Ya, ke silakan. Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabtu ke rumah ibadah. Ia berdiri dan membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan Itu membaca kitab Yesaya. Kalau itu sudah di luar tumit itu. Itu Yesus masuk ke bait suci membaca kitab Yesaya. Yang saya tanya wahyu pertama. Cahayu. Wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Jangan kau bawa kitab Yesaya, Cahayu. Itu kitab yang sudah ada lebih dulu. Kitab Lukas 4. Saya tadi bilang kau Iya tidak saya dengar. tahu itu cerita Nah, itu Lukas. sebentar, kau Yesus dengar. pada hari Jangan Sabat di kau tempat potong. kelahirannya Itu seperti sama biasa ini, dia itu masuk ke dalam potong, bait suci membacakan Dengar. kitab Setelah Yesaya. dibukanya ia menemukan nasi ini di mana dia berkata tertulis Apa? Roh Tuhan Apa ada tuh? padaku. Sudah. Eh. Oleh sebab Terus? ia telah mengurapi aku untuk Terus? menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Peret kau. Sudah. Loh, yang saya tanya apa? Kau tanya apa yang pertama? Ya, Inilah wahyu dia pertama, katakan. wahyu pertama yang Yesus terima dari Elohim itu yang mana? Dia sudah mengatakan roh Tuhan ada padaku itu pertama-tama. Siapa Dari mana? Mana? Coba, Dia mana? tidak Mana? lulus. Coba mana buktikan? Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Buka, kau buka. Cepat. Dari Lukas 4 mana ayat Anda tahu 18. bahwa itu adalah wahyu pertama? Ya, pertama dan dia berkata, pertama dia bukan dari kitab Yesaya. Dia tidak akan berkata Bagaimana dari cerita dirinya Anda? sendiri. Saudara. Dia berkata dari firman Allah yang Saudara. mengatakan tentang dirinya. Saudara, Dia mengatakan dengarkan apa saya. yang Allah Dengar, katakan kepada dia dengar. dari dirinya sendiri. Jadi dia Saudara. berkata dari dirinya sendiri, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Saudara. ia telah mengurapiku. Saudara, Baca selanjutnya. kamu ditertawakan Untuk memberikan sama pembebasan. jemaat. Dia memberikan pembebasan juru selamat. Kepada Saudara. orang-orang tawanan dan penglihatan. Saudara dengarkan, jangan kayak orang kesurupan, jangan kebanyakan moncong babi lah kau. Kau Dia- nyerocos terus. kepada orang-orang Di tawanan Lukas dan penglihatan 4. mujizat. Lukas 4 itu ucapan Yesus pertama itu di data nomor 4. Kenapa larinya ke nomor yang selanjutnya? Jangan kayak gitu lah Itu caranya. kedatangan Yesus. Orang-orang yang tertindas oleh apa dosa. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, keselamatan telah datang atas umat Israel. Jadi Apa? kalau Kamu kau bilang ngomong bahwa apa? itu Lukas adalah 4. Isa, Kutanya dulu samamu. Di dalam Kutanya dulu Isa samamu. tidak ada juru selamat. Kutanya dulu sama. Di Lukas 4 ucapan Yesus yang pertama itu tertulis di nomor berapa? Ayo, baca lagi. Kepadaku, itu pertama kali. Roh Tuhan sesuai dengan nubuatan. Di kitab Yesaya 11. Dengarkan saya Roh Tuhan ulang. ada Di padaku. Lukas 4 ucapan Yesus pertama kali itu tertulis di nomor berapa? Dia berkhotbah pada ayatnya 18, roh Tuhan.
Loh. Nomor 12-nya aja Yesus berkata, ada firman jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ini mengutip kitabnya orang Yahudi. Kalau yang Anda katakan nomor 18 itu, Yesus lebih dulu kemudian mengajar. Di nomor 4-nya Yesus sudah mulai mengajar, sudah mulai menyampaikan wahyu. Pertanyaan saya, wahyu pertama yang diterima itu yang mana? Sebentar, kau tahu. Ini setelah dia dicobaan pada gunung. Ketika dia selesai di padang gurun, ketika dia dibaptis, dia dibawa dari gunung di padang gurun. Setelah dia turun dari padang gurun, maka yang dia datang, dia berkhotbah pertama ini. Nah, Roh Tuhan Jadi ada pada jadi sama, Saudara Indra, Saudara Indra, dia selesai dibaptis, dia dipenuhi dengan Roh Kudus, Saudara dan Roh Indra. Kudus bawa dia ke padang gurun. Maka setelah dari padang gurun, maka hal yang pertama yang dia lakukan, dia berkata, Roh Tuhan ada padaku. Oh, itu wahyu pertama. Ya, wahyu pertama. Kenapa? Karena sesuai dengan Yesaya nubuatan. Oke, itu wahyu pertama ya. Ya. Oke, jadi nomor satunya, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari. Itu wahyu apa itu? Itu baca terus. Lah, enggak, yang saya tanya nomor 1, nomor 2-nya itu wahyu apa itu? Wahyu kemana dia itu? sedang diuji sebelum dia memulai pekerjaannya. Semua sebelum dia melakukan Kamu pekerjaan, mengatakan, dia harus diuji. kamu mengatakan Setelah dia wahyu menerima pertama. pekerjaan, diuji harus bisa melewati cobaan itu. Kalau tidak, dia tidak bisa sebagai Kamu juru selamat. mengatakan wahyu pertama tertulis di nomor 18. Pertanyaan saya, nomor 1, nomor 2 sampai nomor 17 itu wahyu siapa? Itu dia sedang Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus gitu. Iya. Kita semua orang Kristen. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Itu dulu. Dan Saudara. harus dilewati ujian Tuhan. Saudara Baru kita Indra. dapat pelayanan. Nah, itu. Saudara Indra, kenapa Anda bicara kayak mau kayak boker? Lukas 4 nomor 1, di situ ada pernyataan Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Pertanyaan saya, ini wahyunya siapa kepada Lukas? Loh, ini Yo. wahyu. Dia menerima apa yang dia saksikan, apa yang diajarkan oleh Iya, Yesus. ini Lukas menerima wahyu dari mana? Yesus, dia adalah murid. Dia adalah murid. Maka dia menerima Iya, saya tahu. wahyu. Ini Lukas menerima wahyu dari mana? Kok dia lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus? Yang mana yang sebenarnya nabi di sini? Dia menulis. Lukas atau Dia Yesus? menulis tentang Yesus. Sorry. Ini yang nomor Dia menulis satunya tentang Lukas Yesus. 4 ini apa? Wahyu juga? Sesuatu, maka dia menulis segala sesuatu. Indra, Yesus itu ini sendiri. Lukas 4 nomor 1 wahyu atau bukan? Apa tuh? Semua firman ini, Macet internasional. Ini Lukas 4 nomor 1. Tidak mungkin tanpa Lukas pewahyuan 4 orang nomor menulis tentang 1 yang kita. saya tanya. Nah, pewahyuan kepada Itu murid-murid. wahyu atau bukan? Tetapi yang engkau semua pewahyuan. Kalau tanpa pewahyuan tidak mungkin mereka tulis. Itu Maksudnya Lukas lebih dulu menerima wahyu daripada Yesus gitu? Tepuk tangan pewahyuan penonton. untuk mereka menulis kita, tetapi Yesus menerima Ya, pewahyuan mereka. sebagai Tuhan Pertanyaan yang saya, berkhotbah Bu. ketika dia berkhotbah. Pertanyaan saya, saudara Indra. Pertanyaan saya, saudara Indra. Duluan mana Lukas menerima wahyu daripada Yesus? Lah, Yesus pertama kali Lukas menulis tentang wahyu yang Iya, Lukas 4 nomor 1 ini wahyu. Jadi Oke, saya mereka ulang. menulis apa yang Yesus sudah katakan kepada mereka. Macet internasional. Bagaimanapun tidak akan pernah bisa mengubah redaksi ini narasi. Lukas 4 nomor 1 ini itu wahyu atau bukan? Lukas 4 ayat 18 tadi kau bertanya apa pewahyuan yang Oke, Anda mengatakan Ini adalah wahyu Lukas pertama 18 yang karena diterima dia Yesus berkhotbah. Lukas Jangan 4 nomor 18. Itu kan karanganmu kan? Itu Lukas karanganmu. 4. Sebentar. Itu karanganmu sendiri. Sekarang pertanyaan saya, Siapa bilang kalau karangan nomor saya? 18-nya adalah wahyu pertama, nomor 1-nya itu wahyu dari mana? Itu penulisan daripada murid. Nah, itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Itu wahyu atau bukan? Memang itu suatu pewahyuan yang mereka terima daripada Yesus sendiri. Mereka terima pewahyuan dari Yesus. Maka Yesus maka mereka menerima pewahyuan Yesus. Iya, enggak. Sekarang bebas sih. Kau tidak bisa lari dari situ. Pewahyuan Tutup itu gereja. daripada Yesus. Tutup gereja. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Ini adalah mereka menulis. Iya, kok mereka? Kenapa jadi mereka? Kan cuma satu orang di sana. Pewahyuan untuk Yesus. Indra, jangan sampai gereja tutup gara-gara kamu. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Malah kalau saya ada di mana orang bertobat. Saya berkata kasih tahu. Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan daripada murid-murid untuk menulis firman Tuhan. Tutup gereja Karena kau macet. berkata bahwa- Macet parah ini teman-teman. Sebentar, saya Macet punya internasional pengertian. ini.
Gereja macet. Sebentar. Bukan Saya macet punya kendaraannya, tapi otaknya yang macet, berhenti berpikir. Sebentar. Lukas Kau 4 melihat bahwa nomor 1. Karena kau melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu berada pada ayat ke-18, maka engkau berkata Iya, bahwa Anda mengatakan wahyu yang pertama diterima Yesus adalah Lukas 4 nomor 18. Oke, itu menurut saudara. Itu menurut saudara, Lukas 4 nomor 18 wahyu pertama. Pertanyaan saya, Lukas 1 nomor 4, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Jangan Ya, itu dijawab. semua Yang dijawab, Bang. Itu jebakan, Bang. Itu pertanyaan jebakan. Mana mungkin Anda masuk ke dalam pertanyaan jebakan? Kita orang Ini Kristen nggak ada tertulis, yang bertanya. ini tertulis mana di firman Bible. wahyu Lukas pertama 4 yang nomor diberikan 1. Yesus. Pertanyaan Gitu. saya, itu wahyu atau bukan? Oke, makanya tadi kan sudah konstruksi dulu di depan. Wahyu Saya atau bilang bukan? kan. Lukas saya 4 bilang, nomor 1 dengar, wahyu atau dengar. bukan? Bang, dengar, jangan ke sana dulu. Saya mau coba meluruskan berpikir Bang Zuma ini gitu loh. Apa mujizat Loh, kok saya yang Quran? diluruskan? Dengar dulu, Saya dengar. sedang bertanya, Lukas 4 nomor 1 itu wahyu Dengar, atau Bang. bukan? Gampang, sebenarnya jawabanmu ini sangat gampang, Bang. Saya bisa jawab. Apa jawabannya? Apa Oke, jawabannya? dengar ya. Quran mujizat bukan. Kenapa lari ke Al-Quran? Jawab dulu. Saya mau apple to Kenapa apple lari nih. ke Al-Quran? Saya mau Kenapa lari apple ke to apple. Al-Quran? Kalau Coba Al-Quran dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaq. Itu wahyu mujizat pertama. bukan? Mujizat Yang bukan? saya tanya, Dengar, wahyu dengar. pertama Mujizat dari bukan? kitab saudara yang diterima oleh Yesus menurut saudara Lukas 4 nomor 18. Muncul pertanyaan. Nomor satunya wahyu atau bukan? Kau sedang berdendang itu pewahyuan atau bukan? Kau sedang berdendang itu Saudara pewahyuan atau bukan? Indra, saudara Indra. Saya tanya kau, Nomor sebentar. 1 dari Lukas Kau sedang 4 itu wahyu atau bukan? Pewahyuan atau bukan? Saya tanya kau. Lukas Ya, 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Itu pewahyuan atau bukan, saya tanya. Macet. Ya, Macet internasional. Macet. Kalau Anda tidak berani mengatakan Lukas menerima wahyu, berarti karangan Lukas ini bukan firman Tuhan. Ketika sebuah buku bukan firman Tuhan, tidak layak dijadikan sebagai panduan agama. Makanya udahlah, tutup gereja aja ya. Lukas 1, Lukas 4 nomor 1 Anda nggak bisa jawab. Itu wahyu atau bukan? Kalau Anda mengatakan itu wahyu, kalau Anda mengatakan itu wahyu, berarti Lukas lebih pertama menerima wahyu daripada Yesus. Lebih dulu Lukas menerima wahyu daripada Yesus. Sekarang yang nabi utusan Tuhan Yesus atau Lukas? Siapa yang mengajar murid-murid? Lukas Yesus. menulis sebentar. Lukas Yesus menulis mengajarkan pewahyuan muridnya. pada tahun berapa? Tapi Yesus 80-an. tidak memerintahkan muridnya Pada 80-an menulis. Masehi. Yesus mati pada 33 Masehi. Berarti Macet, yang macet. pertama adalah Yesus. Lukas baru Macet. menulis ini Nah, pada kalau begitu, tahun kalau 90. Yesus yang menerima Pada tahun wahyu 90 pertama, Masehi. Berarti dan ternyata Yesus yang wahyu dahulu. pertamanya itu tertulis di Lukas 4 nomor 18, muncul pertanyaan. Nomor 1, nomor 2 dan seterusnya itu wahyu dari mana? Semua saya kan, berarti kau ini letterless dan kau sebenarnya anak kecil. Kau tidak bisa menyebut sebuah firman. Kau melihat bahwa urutan karena Lukas menulis Yesus yang penuh dengan roh ayat 1, lalu Itu wahyu atau Yesus bukan? katakan di ayat 18 berarti Pertanyaan saya, itu wahyu atau bukan? Anak kecil, Suma, Bung, kau Bung, lulus ya itu satu, wahyu sebentar, atau bukan, Bung? Kau satu saya tidak kasih kau lulus. Itu cara Bung, pandang, cara menelaahmu yang itu wahyu atau bukan? Lukas 4 nomor 1 itu wahyu atau bukan? Dan menelaah, mereka bisa tahu, mereka bisa mempunyai suatu kesimpulan hanya membaca dari seluruh redaksi. Macet total. Ada ambulans. Saya sudah katakan, Lukas menulis firman ini berada pada tahun 90. Yesus hidup dan mengajar itu pada tahun 20 sampai 33. Oke, baik. Lukas menulis tahun 90 menurut saudara. Yesus mengajar di tahun 30 sampai 33. Di tahun, ya. Nah, ada pengantar Lukas 4 nomor 1, nomor 2 sampai seterusnya. Pertanyaan saya, yang dituliskan Lukas ini wahyu atau bukan? Wahyu yang datang tahun 90? Begitu? Hah? Tahun 90-an Lukas menerima wahyu, gitu. Hoi, Indra. Nah, jelas lah. Kalau Berarti setelah Yesus terangkat ke langit, Lukas menerima wahyu. Betul? ya, Ya, bagus. Orang yang menerima wahyu itu adalah nabi. Berarti Lukas ini nabi. siapa bilang nabi hanya nabi? Pewahyuan itu bisa ada. Pewahyuan itu ketika dia ada Roh Kudus, dia bisa menerima pewahyuan dari Allah. Saya juga bisa menerima pewahyuan dari Allah karena Roh Allah di dalam saya. Iya. Kalian di Islam tidak ada Roh Kudus, tidak bisa ada pewahyuan. Beda antara orang Kristen dengan orang Islam. Bilangan 13. Bilangan 13. Jika di antaramu ada seorang nabi, jika di antaramu ada seorang nabi, aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah sekarang Lukas ini nabi atau bukan? Jawab.
Lukas seorang penulis, dia adalah murid Tuhan. Dia salah satu 70 dari murid Tuhan. 70 yang bentuk Tutup gereja, tutup gereja, tutup gereja, tutup gereja, jadikan diskotik. Dan dia menjadi teman dari Rasul Paulus. Makanya, Tutup gereja, dia menjadi teman dari jadikan Rasul diskotik. Paulus, menyuruh dia Tak ada menulis gunanya kitab. gereja itu, tak ada gunanya. Kalau Jemaatnya seseorang ngawur. dipakai Tuhan, dengar, Jemaatnya ngawur. seseorang dipakai Pertanyaan Tuhan, saya, dia harus ketika menerima Tuhan firman mengatakan Allah. di dalam kitab bilangan, Tuhan mengatakan jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya melalui mimpi. Pertanyaan saya, Lukas ini nabi atau bukan? Lukas saya baca. Sebentar. Saya baca kau. Saya bantah kau dengan bilangan 11. Ada, masya Allah. Tunggu Tutup saya. gereja, tutup gereja, tutup gereja, tutup Bentar. gereja, tutup. Kita bikin kafe aja, kita bikin kafe atau diskotik. Tak ada gunanya gereja itu, tak ada. Cuman Siapa kesana juga? kumpul perpuluhan aja. Tak ada gunanya. Lukas itu nabi atau bukan? Pertanyaan saya. Diam. Saya kasih dalil buat kau ya. Kau Ya, baca silakan. di bilangan 11 Iya. ayat 29. Tetapi Musa Iya. berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya. Pret. Kita adalah Nah, sekarang nabi. pertanyaannya, Lukas nabi atau bukan? Saya adalah Pertanyaannya. nabi. Saya adalah nabi. Sekarang Lukas nabi bagi diri saya. Saya nabi bagi diri Lukas saya. itu nabi atau bukan? Lukas itu nabi atau bukan? Hei. Macet internasional, gereja tutup, ganti panti pijat. Gerejanya Indra nanti kukirim karangan bunga. Selamat telah dibuka panti pijat. Tak berguna gereja kau tuh, tak berguna. Masakan kau katakan Lukas itu nabi? Di mana dalilnya Lukas itu nabi? Di mana? Ayo. Kenapa pakai dalil buat kau? Silakan. Tadi dikatakan bilangan 2. Musa berkata sekiranya roh Kenapa Tuhan, jadinya ke sekiranya bilangan 2 umat Tuhan tuyul? menjadi Kenapa nabi lanjut ke oleh bilangan Tuhan 2 memberi kamu? rohnya hingga kepada mereka. 1. Terbantahkan. Bilangan Kita berapa? juga Bilangan nabi berapa? bagi Tuhan. Kalau Tuhan Bilangan menghendaki, berapa? yang kedua. Sebentar. Bilangan yang kedua. berapa? Tadi bilangan 11 ayat Bilangan 11. Bukan bilangan 2, memalukan. Yang kedua saya kasih kau. Kisah pada 1 ayat 8. Tetapi kamu akan Ya. menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Oke, sekarang pertanyaannya, Lukas ini nabi atau bukan? Dia adalah saksi Yesus. Kisah pada Yang saya tanya, Lukas itu nabi atau bukan? Kamu akan diberikan kuasa untuk menjadi saksiku. Apalagi kita juga menjadi saksi yang berbeda. Yesus Dia itu dikasih nabi kepada atau menulis- bukan? Menurut kitab Lukas, kita diberikan kuasa untuk apa? Menjadi saksinya dan untuk Yesus bumi. adalah Beda. nabi, menerima firman. Pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang rasul, seorang murid Yesus. Iya. Dia adalah murid 70. Dia murid 70 dari 12. Iya. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid Yesus. Iya. Ya salam. Allahu Akbar. Kenapa? Aduh. Kalau barang siapa percaya kepadaku dan melakukan firmanku, dialah muridku. Sudah. Lukas Semua orang nabi melakukan firman Tuhan atau adalah murid bukan? Yesus. Lukas nabi atau bukan? Lukas seorang murid. Di dalam bilangan 12 nomor 6, firman Tuhan, apabila ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya. Nah, yang ditulis Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Saya bantah kau lagi dulu, baru saya jawab. Di dalam bilangan 11 ayat 29, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberikan rohnya hingga kepada mereka. Dengar, Lukas menerima Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul 2, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh umat. Itu tulisan siapa? Kau sedang baca itu tulisan siapa? Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti Itu yang kau baca itu tulisan siapa? Yang kau baca itu tulisan siapa? Mereka dengan Roh Kudus. Lukas menulis Ini ini. yang karena kau dia baca ini dipimpin tulisan oleh Roh Kudus. siapa? Nah, jadi terjawablah di sini bahwa Yang kau di dalam tulis ini bilangan tulisan 11 siapa? Ayat 29. Yang kau baca seluruh barusan? umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka. Selesai. Ya, oke. Berarti Lukas nabi. Dia tetap menjadi dia karena ditulis sebagai saksi sebagai murid Yesus, maka dia adalah murid Iya. Yesus. Kalau kami mau menjadi Tersiksa nabi, kau kan? maka kami akan Tersiksa menjadi kau nabi kan? bagi diri kami sendiri. Ah, Karena siksa kau kan? Tersiksa, tersiksa yang, kamu kan? Yang berbeda Tersiksa. itu tidak ada roh di dalam kalian sebab Allah Nah, bukan pertanyaan Allah. saya, yang tidak kelihatan. pertanyaan saya, Lukas nabi atau bukan? Kamu bisa dijadikan seorang murid dasarnya pakai apa? Kamu bisa bersaksi bagi Allahmu dasarnya apa? Lukas Kamu nabi dengan Allahmu. atau bukan? Ah,
Kamu sekarang Lukas saya nabi tanya atau bukan? kamu menjadi saksi sekarang, kau berjalan kemana-mana, kau sedang berdakwah. Itu Lukas nabi. Lukas nabi atau bukan? Apa yang menjadi dasar alasan bahwa kamu bisa berdakwah untuk Tuhan? Apakah Tuhan mengutus engkau? Teman-teman, kita masih menunggu ya. Ini Lukas nabi atau bukan? Tidak bisa. Apakah Tuhan Lukas mau nabi atau bukan? mengutus Karena Lukas ini menerima firman. Yesus menerima firman. Yesus menurut Anda, firman yang pertama diterima ada di Lukas 4 nomor 18. Nah, saya tanya, nomor satunya ini firman juga. Firman. Berarti Lukas menerima firman. Berarti dia nabi. Lukas nabi. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan untuk menulis kitab Lukas dan kitab para rasul. Dia seorang murid yang menerima pewahyuan. Nah, saya bertanya, bagaimana kau bisa menerima pewahyuan dari Allahmu sementara Allah tidak pernah tidak teman-teman, terbukti ya, terbukti Lukas itu bukan nabi. Nah, sekarang kita minta bukti kepada saudara Indra ini, buktikan kalau Lukas itu murid Yesus. Silakan. Anda butuh berapa waktu? 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun untuk membuktikan Lukas adalah murid Yesus? Atau sampai kiamat? Lukas tidak terbukti sebagai nabi. Anda mengatakan dia Yesus, dia murid Yesus. Sekarang tolong bantu saya, di mana bukti bahwa Lukas itu murid Yesus? Silakan. Anda cari di murid 70. Iya. 12 murid dan 70 murid. Coba Anda baca. Coba Coba baca. saja kau cari Lukas di situ. Iya. Kau ambil internet. Kau tinggal akses di internet. Dan selesai. Coba tunjukkan data Lukas itu murid Yesus. Silakan. Iya, dia menulis tentang Yesus. Kan sesuatu menulis tentang dirinya di dalam murid. Selesai kau. Tutup gereja. Jadikan aja lapangan futsal. Dia tidak mungkin menulis tentang Yesus. Tetapi karena dia adalah murid. Tutup maka gereja, dia menulis jadikan tentang Yesus. lapangan futsal. Ayo, atau pasar malam. Mana buktinya Lukas itu murid Yesus? Tadi kan menerima firman si Lukas, tapi tidak terbukti dia nabi. Gugur. Turun level kita. Yesus punya murid bernama Lukas. Mana datanya? Silakan. Mana datanya? Ayo, nabi bukan. Nabi bukan. Nah, sekarang murid katanya. Sekarang buktikan kalau dia adalah murid. Silakan. Kalau mengacu kepada bilangan 11 ayat 29, maka kami semua adalah nabi. Kamu juga nabi? Saya nabi juga. Iya. Kalau saya mengacu kepada bilangan 2 ayat 11. Kacau ini. Kacau. Saya nabi bagi diri saya sendiri. Saya nabi bagi keluarga saya. Loh, Jadi ini keluargamu kalau semuanya nabi? Roh Tuhan ada pada kami, maka kami pun ini. Kalau saya kiranya roh Tuhan ada pada kami. Nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Oke, Saya menerima roh kalau dari begitu, kalau begitu saya mau uji Anda apakah ada roh Tuhan pada Anda atau tidak ada. Sekarang ini saya menggunakan pakaian apa? Jawab. Apa dah? Saya sekarang menggunakan pakaian apa? Jawab. Itu betul kalau gitu, bro. Pertanyaan Bukankah roh Tuhan itu roh pengetahuan, roh maha mengetahui? Kita uji. Jangan sampai yang ada pada dirimu itu setan. Saudara Indra mengaku sebagai nabi. Saudara Indra mengaku sebagai nabi dengan alasan roh Tuhan ada pada dirimu, Roh Kudus. Sekarang tolong, apakah pakaian yang saya gunakan sekarang ini? Jawab. Saya mengatakan yang pasti ya, yang pasti. Kau selalu Ya. memakai penutup muka. Kau selalu memakai penutup mulut. Kau selalu pakai masker. Ya sudah, selesai apa? Kalau itu bukan hanya orang yang Kristen tahu, semua orang juga tahu Bang Suma itu selalu pakai masker. Lebih tinggi ilmu saya dong. Saya tahu kau lagi berpakaian apa, saya ngerti, saya tahu. Meskipun kau jauh, saya tahu. Coba pakai apa? Nah, kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki, betul atau tidak? Jangan kau bilang pakai daster ya. Warna Sekarang apa? kau menggunakan pakaian laki-laki, betul? Warna apa? Enggak, sekarang benar nggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Saya pakai pakaian Belanda. Enggak, sekarang benar nggak kau menggunakan pakaian laki-laki? Atau jangan-jangan kau pakai daster? Jawab. Saya pakai baju kos Belanda, baju kos bola. Nah, berarti baju laki-laki kan kau pakai? Saya pakai baju kos Belanda, pemain bola. Iya, saya tahu. Kamu sekarang menggunakan pakaian laki-laki atau kau pakai rok? Jawab. Saya pakai baju. Jawab. Baju penutup. Rok mini. Tubuh dong. Pakai daster. Hah? Corak kupu-kupu. Hah? Warna pink. Hah? Gila kau. Jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus ada pada diriku, soal yang kayak gini aja kau tidak tahu. Bang Suma lebih tahu. Mungkin mana kau itu jadi nabi? Nabi apa Dari kau? mana kau bisa tahu Roh Kudus itu diberikan untuk kami menjadi satu dengan Allah. Ya, terus kenapa kau tidak tahu saya menggunakan pakaian apa? Hah? Kenapa kau tidak tahu? Sedangkan saya lebih tahu daripada kau. Jangan-jangan kau pakai bikini. Saya kembali bagi kamu. Aduh, marah. Jadi gugur ya, teman-teman. Saya tanya Gugur kamu, ya teman-teman, gugur. Tadi dengar, Lukas dengar. bukan nabi, gugur. Berarti Dengar dulu. buku Saya Lukas kasih itu tahu teman-teman, buku Lukas itu benar murni adalah tulisan wartawan lepas. Satu. Kedua, dia mengatakan Lukas itu murid Yesus. Oke? Tidak terbukti kalau Lukas itu murid Yesus. Gugur. Berarti murni 100% buku Lukas itu adalah surat kabar dari Lukas. Selesai. Fred tahu. Kalau seseorang menulis tentang gurunya, apakah dia bukan murid? Dari mana dia dapat data?
Dia adalah murid Yesus. Karena dia mendapat wahyu karena dia menerima Roh Kudus. Terjawab kan? Yang kau aniaya. Dia adalah 120 orang yang tergabung di rotan atas pada saat pencurahan Roh Kudus. Mana buktinya? Bukti, mereka bukti, bukti, semua bukti, murid. bukti. Dia bukan nabi, dia bukan murid Yesus. Makanya Nggak dia ada bisa bukti, sudah. bergaul dengan Rasul Paulus karena dia juga murid. Rasul Paulus tidak bergaul dengan orang lain selain dengan murid-murid Yesus. Timotius adalah muridnya. Dan Bang Arif, naikkan dan Edis, Bang. Petrus juga dia berteman dengan Petrus dan Bang Markus Arif. juga salah satu. Adalah teman dia adalah murid. Sudah. Bang Juma ini lawannya cuma satu, Edis TV ya. Silakan Bang Edis naik ya Bang. Ayo dong. Meninggal kau Juma. Lukas, Sekarang, bukan cuma saya nabi. bertanya kepada kau. Kau bisa buktikan bahwa Lukas, kamu ada? bukan murid Yesus. bisa Kristen buktikan mengimani bahwa kamu ada? buku wartawan. Coba buktikan bahwa alamu ada. Itu saja. Saya tidak mau masuk ke dalam Alkitab kalian. Bang Saya Edis cuma silakan bertanya, naik, Bang, ya. apakah alamu ada? Ani. Bang Juma, mau nggak ditantang Edis Bang? Edis, Mau nggak? Edis. Nggak lucu itu. Nggak lucu. Berani nggak? Edis nggak lucu ya? Teman-teman merasa lucu nggak kalau Edis nantang Bang Sumadialo? Merasa lucu nggak? Berat saudara. Hah? Lucu nggak? Oh, Edis, ayo. kamu lihat Edis, kau lihat channelnya Bang Suma, Sulkit Tema Bahasa Official, kau periksa itu namanya Edis Sidabutar. Kau periksa semua itu, bagaimana dia kukencingi, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Lucu, seorang Jangan. Edis menghadapi Bang Suma lucu, gitu loh. Jangan gitulah. Kita tunggu dulu orangnya. Kita buktikan. Sejarah membuktikan, Siapa yang sejarah hebat ya. membuktikan, jejak digital itu ada, Bung. Apa kemampuan Edis? Oke. Kemampuan itu Sekarang saya apa? bertanya, kau bisa buktikan alamu ada atau tidak? Tunggu ya, ke WA dulu dia ya. Sabar kau. Suruh ke sini. Oke, Alam sekarang kau jawab semesta saya, ini. alamu ada tidak? Buktikan dalil dan bukti bahwa alamu ada. Maksudnya kamu itu mengatakan Allah itu ada, maksudnya kau ingin lihat. Saya bertanya apakah Allahmu ada? Anda harus punya dalil dan buktikan bahwa Allahmu ada karena Oke. selama ini yang menurunkan Oke. Al-Quran adalah Jibril dan Allahmu tidak tahu ada di Oke. lima mana. Oke. Oke. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada? Ada. Mana? Tunjukkan ke saya. Saya buktikan. Oke. Saya buktikan kau. Macet. Saya Ya buktikan coba. kau. Saya bertanya, Ya, kau coba. bertanya saya. Oke, saya jawab. Itu jawabannya. Apakah Bapak yang disembah Yesus itu ada atau tidak ada? Kalau ada buktikan. Mana ada? Mana? Ada. Seperti apa dia? Gampang. Silakan. Tenang saja. Silakan. Bertanduk 7 bermata 7? Bukan. Yang bertato di paha? Bukan. Bentar. Atau yang menggunakan kursi roda api? Yang mana? Di dalam Keluaran 33 ayat 11 mengatakan dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang Iya, berbicara. yang saya tanya mana? Oke, saya buktikan lagi. Di Mana? dalam Keluaran 33 ayat 21 berfirman Nomor 20-nya coba baca. Nomor 20-nya coba baca, nomor 20-nya. Diri di atas gunung batu apabila kemuliaanku lewat maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung. Iya, mana? Yang saya tanya yang mana? Tunjukkan mana? Kemudian Mana? aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakang. Iya, mana? Yang saya tanya mana? Mana? Allah Israel Mana? itu Allah Bapa itu ada, dia sudah menunjukkan diri kepada Iya, Musa. mana? Tunjukkan mana? Mana? Ini saya sudah kasih kopi depan ini. Iya, mana? Coba lihat. Mana buktinya dia ada? Mana buktinya dia ada? Mana? Dia menempatkan diri, Mana? dia turun kepada manusia. Mana? Nah, saya Mana? kasih lagi, dengar. Mana? Di dalam Keluaran 24 ayat 9 dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada Iya, batu. sekarang yang saya minta mana? Batu nilam dan yang kerangnya seperti lapisan cerah. Tetapi kepada pemuka Allah Israel itu tidaklah tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan Macet minum. Sekarang internasional. pertanyaan saya, coba kau buktikan Allahmu ada. Di Secara mana fisik. Tuhannya Musa mana secara fisik mana? Sudah, dia sudah ketemu. Mana? Ini dan saya. Hei! Kamu bisa Parah buktikan ini. kamu mau tertawa sampai kau bengkok, sampai kau air mata kalian semua. Satu dunia ini tidak Mana bisa coba? membuktikan bahwa Coba Allahmu buktikan ada. secara fisik Tuhannya Yesus mana? Bapakku yang ada di langit tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, tidak pernah kau dengar. Ya, terus Ini. tahu hebat kali. Saya sudah kasih dalil ke kau, lalu kau mudah. Berarti Yesus bohong dong. Yesus Siapa yang bohong. bohong? Yesus. Siapa bohong? Yesus Kenapa? mengatakan tidak pernah kau lihat. Dia berada pada posisi mana dulu, zaman mana? Dia Iya. bicara kepada murid ketika dia Coba kau menyatakan baca diri. 1 Timotius Dia 6, datang boleh kau kepada- baca? Betul, tetapi dia Coba, datang, dia coba. sudah menyatakan diri pada umat pada perjanjian baru. Dan Coba umat kau baca itu 1 belum Timotius melihat Allah. 6. Umat perjanjian lama yang melihat Allah. Saudara Indra, Wah. coba kau baca 1 Timotius 6 nomor 16.
Kau baca di Coba situ kau baca. apa? Coba kau baca. Baca lah. Baca dong, baca Pak. Coba baca. 1 Timotius 6 nomor 16. Coba kau baca. Bagaimana kau bisa? Sebentar. Saya sudah buktikan 1 dulu sebentar. Timotius Kita 6 tahan. nomor Saya sudah 16. buktikan Coba dengan kau dalil. baca. Sekarang kau bisa melakukannya dengan dalil yang sama setara. Kalau kau tidak lakukan dengan setara, maka saya menganggap bahwa Allahmu tidak ada. 1 Timotius 6 nomor 16. Coba kau baca. Tidak, kau harus buktikan kepada saya. Kalau Loh, kau kenapa? tidak bikin data dengan setara dengan data saya, maka saya menganggap bahwa lewat Al-Quran ya. Maka saya Kenapa? menganggap Coba, bahwa Allahmu coba tidak kau ada. baca. Karena kau tidak bisa buktikan. Coba kau baca Saya dulu tidak mau dong. yang lain. Saya tidak mau Baca masuk dulu ke dong. yang lain. Kau bisa buktikan. Setara Baca dengan dulu. saya buktikan. Kalau tidak, maka kamu punya buku. Baca dulu dong. Baca dong, baca. Baca. Kau baca itu. Kau Baca. cepat. Kau mau pakai di Al-Quran, kau mau bawa seluruh dalil, tidak apa-apa, taruh di situ. Ini kenapa ini teman-teman? Ya. Cepat. Kenapa Dia mereka? tidak bisa. Kenapa Dia mereka? tidak Kenapa bisa. orang ini nggak mau Saya baca? tidak Kenapa? mau masuk di kalian Al-Quran, saya tidak mau. Tapi saya cuma bertanya karena sesuai dengan dalil bahwa Allahmu ada tidak. Ya saya tanya Anda kan. Saya tanya. Saya bertanya kepada Baca Anda. Buktikan 1 itu paling ringan loh. Timotius. Cuma itu pertanyaan ringan. Kau kan beriman kepada Allahmu. Kau harus bisa membuktikan Iya. bahwa imanmu itu benar. Kalau tidak, saya menganggap Sekarang imanmu begini. tidak benar. Coba. Sekarang Kita begini, lihat. Al-Quran mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sampai kau Innama tidak bisa tunsiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Jadi Tuhan itu tidak bisa dilihat di dunia ini. Nah, sekarang giliran Anda baca 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Baca. Baca, coba baca. Ayo baca. 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Anda baca. Berani enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani enggak? Kamu baca 1 Timotius 6 nomor 16. Berani enggak? Saya berani. Oke, baca. Gimana? Baca. Silakan. Gimana? 1 Timotius 6 Ingat, nomor dia ada 16. dalil saya katakan. Dia tidak bisa Ya, membuktikan silakan. secara fisik. Silakan. 1 Timotius berapa? 6 nomor 16. Teman-teman siap-siap tepuk tangan ya. 16. Ya. Saya baca ya. Oke. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Macet. Itu siapa? Siapa yang Manusia, tidak pernah dilihat dengar. oleh manusia? Siapa? Dengar. Ketika Siapa? manusia tidak bisa menjangkau Allah, Allah turun ke dalam dunia dan menjangkau Pertanyaan manusia. saya bukan Lihat, gitu. Ini yang Tuyul. menunjukkan bahwa Pertanyaan manusia saya, tidak bisa mengenali Allah. tidak ada manusia yang pernah melihatnya dan memang tidak akan pernah ada manusia yang bisa melihatnya. Itu siapa? Meow, macet. Tutup gereja, Bang. Tutup gereja. Tutup gereja. Tutup gereja. Kita Pertanyaan ganti apa? jadi diskusi. Jawabnya apa? Itu Elohim Bang Juma. Itu Elohim. Itu Elohim Ya. katanya. Itu Elohim. Elohim menurut Paulus tidak bisa dilihat dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melihatnya. Setuju nggak? Ya. Lalu bagaimana bisa Anda menunjukkan, perlihatkan saya Tuhannya Yesus, yang disembah Yesus. Sedangkan dalilnya tidak ada orang yang bisa melihatnya. Berarti laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Karena tidak bisa kita gambarkan. Nah, sedangkan Indra menuhankan anak Maria. Mate balik, tutup gereja. Kalau Allahmu tidak bisa diserupakan dengan Allah dengan apapun, maka Allahmu tidak ada. Logikanya, kalau tidak ada sesuatu yang serupa Nah, dengan coba. yang ada di dalam dunia, dia tidak ada. Coba kamu Yang baca kedua, 2 Samuel sebentar, 7:22. Coba bentar, yang kedua. Kau harus 2 angkat Samuel dari 7 nomor 22. Sebentar. Elohim Yang kau angkat maha dari besar, 2 Timotius 1, maha tinggi, sebentar, tidak saya serupa lagi berbicara. dengan Yang kau angkat apapun. dari Timotius 1 Timotius 6 ayat 21. Itu adalah upaya manusia tidak akan pernah menjangkau Allah. Halo, Maka Bang. Allah sendiri yang Widis. menjangkau manusia. Fred kau. Bang. Makanya dia turun. Dia turun dari dalam Kacau, gunung ini kacau. 24. Dia Kacau, membawa ini Musa kacau. naik ke atas gunung. Dia membawa Kacau. para tua-tua 70 naik ke atas gunung. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah. Dia tidak bisa Kacau, melihat Allah. dia Maka kacau. Allah turun dari taktanya. Maka yang dimaksudkan bahwa upaya manusia tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tetapi Berarti Allah Yesus, sendiri yang turun. berarti Nah. Yesus Allah atau bukan? Yesus adalah Allah, pada mulanya Allah, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi Aduh, manusia parah, dan parah, dia di antara kita. parah. Selesai. Para gerejanya Indra besok kita kirim karangan bunga ya. Selamat atas peresmian kafe baru. Kamu mau angkat berapa pun banyak orang masuk di sini tidak apa-apa. 1 Timotius 6 nomor 16. Tuhan yang disembah Yesus itu tidak bisa dilihat. Oke, jadi jangan kau ngaku-ngaku Yesus itu Tuhan. Ingat, yang ngajarin kamu Yesus Tuhan itu adalah nabi palsu dan murid palsu, yaitu Yesus atau Lukas.
Jadi ya cara belajarnya gitu, Saudara Indra. Jadi yang kita butuhkan bukan ketajaman mulut, tapi ketajaman otak berpikir ini. Yesus mengajarkan supaya otak itu diasah. Dalil bro. Karena justru kau punya logika itu yang bikin kau berdosa. Sekarang Tetapi Tuhan bisa nggak dibunuh? Tuhan itu lebih tinggi daripada Sekarang logika. Tuhan itu bisa nggak dibunuh oleh manusia? Tuhan tidak bisa dibunuh oleh manusia. Berarti Yesus bukan? Yesus Tuhan dan manusia. Dasar kampret. Saya baca ke kau. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmaninya seluruh keturunan Allah. Bara. Kolose Tajam 2 mulut, ayat 9 mulutmu tajam, mulutmu tajam, otakmu tumpul. Sebab di dalam Otak dia berdiam secara tumpul, jasmaninya mulut seluruh keturunan Allah. tajam, Seluruh mulut keturunan Allah tajam, hendak berdiam di dalam dia. otak Di dalam apa rohnya? tumpul. Saya ulang, bisakah Tuhan dibunuh oleh manusia? Bisakah Tuhan itu dibunuh? Pertanyaan saya. Ya bisa Tuhan mati. Sudah. Nah, tidak bisa Tuhan mati. Bisakah Tuhan netek? Tuhan tidak menetek. Nah, bisakah Tuhan disunat nonotnya? Tuhan tidak disunat. Bisakah Tuhan digantung di pohon? Tuhan tidak digantung. Bisakah Tuhan ditelanjangin? Tuhan tidak ditelanjangi. Bisakah Tuhan dilahirkan manusia? Tuhan tidak dilahirkan. Oke, udah selesai. Selesai kita ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata selama ini Kristen sedunia menyembah bukan Tuhan. Melalui lisan Saudara Indra, kita sudah tahu bahwa Yesus yang dilahirkan manusia, yang digantung, yang ditampar, yang ditelanjangi, yang disunat, dan seterusnya itu ternyata bukan Tuhan, tapi sudah terlanjur dituhankan oleh Kristen. Saran saya, tutup gereja, kita buka usaha baru, kafe atau restoran. Demikian. Tuhan adalah roh. Silakan Oke? Ahi Tuhan Suki adalah roh. diambil alih. Saya tinggal Saya jawaban. ini bertanya dalam Tuhan. perjalanan Saya mau menuju dia. Samosir, Tuhan Pulau adalah roh. Samosir. Ya, Tuhan adalah mudah-mudahan. roh. Tuhan tidak bisa. Ya udah selesai, kau curhat aja, kau curhat sebelum gerejamu itu kita rubah jadi kafe, kau curhat aja dulu di rumahmu, di rumah kau curhat, jangan di sini. Dah Tuhan selesai. tidak menempati ruang. Iya. Kau hancurkan Yesus itu, kau hancurkan gereja itu namanya. Karena di gereja orang menyembah Yesus, kau bilang dia bukan Tuhan, alamak. Allah adalah roh. Dah Ahisugi monitor. Allah dia sepenuhnya. Monitor. Indra, Silakan, Guru. sebenarnya Anateka ini silakan tadi dibimbing lagi. Tuhan, dia punya fisik adalah manusia, tetapi di dalam dia adalah roh. gantian biar enak kita ya. Jadi argumen-argumenmu, jawaban kepada Bang Juma itu menghancurkan ketuhanan Yesus. Anda tadi sudah mengakui Tuhan tidak dilahirkan, Tuhan tidak ditelanjangi, Tuhan tidak netek, Tuhan tidak mungkin disunat dan sebagainya. Nah, semuanya itu terjadi pada diri Yesus. Berarti Anda sudah tidak menghancur. bisa. Bentar, Tuhan gantian. itu roh. Iya, Tuhan itu roh, Tuhan itu roh. Saya nggak masalah itu, Tuhan itu roh, tapi Yesus bukan roh. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak paham. Gampang toh? Di dalam dia roh, Yesus dan Di mana ayatnya? Di dalam dia itu roh, mana ayatnya? Mana? Kalau memang di dalam diri Yesus itu ada roh Tuhan, ngapain Yesus ketakutan waktu didatangi malaikat? Yang merasakan ketakutan itu roh atau jasmani? Gantian Bang Indra gantian Ustaz Tugi nanti setelah selesai Ya, di yang merasa ketakutan itu jasmani atau roh. Tapi faktanya Yesus ketakutan, yang merasakan ketakutan itu roh. Jasmani mereaksi dia, gemetaran, keringatnya seperti keringatnya seperti darah yang bercucuran ke tanah. Kan begitu, berarti dalam diri Yesus tidak ada. Apa sih ini orang? Janganlah kau teriak-teriak doang tapi kosong. Ya, jangan cuma teriak-teriak tapi kosong, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ya, jadi kalau alasannya di dalam diri Yesus ada roh, Tuhan dan sebagainya, buktinya mana? Bahkan ketika didatangi malaikat, dia ketakutan. Mana ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Mana ada seperti itu? Cobalah kau buktikan kepada saya bukti Yesus Tuhan itu apa. Buktikan ayo, silakan. Silakan dibuka mute-nya, Indra. Apa buktinya Yesus Tuhan deh? Silakan, Katanya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. 1% aja Yesus Tuhan, mana? berkatalah akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bandingkan Gimana? Yesaya 23 ayat 11. Itu bukan Yesus. Aduh, kau ini tipu-tipu kau. Ucapan Yesus mana? Ucapan Yesus mana? Saya mau ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu di Perjanjian Baru. Kenapa ambil kitabnya orang Yahudi? Kalau memang kitab Yesaya 43 ayat 10-11 itu adalah Yesus, kenapa orang Yahudi, Musa dan sebagainya nggak ada nyembah Yesus? Gimana sih? Siapa bilang mereka menyembah Yesus? Mereka menyembah Allah. Nah iya, makanya tadi saya tanya sama kamu di mana ucapan Yesus. Kau bilang Yesaya, berarti itu ucapan Yesus Yesaya. Yesaya ucapan Yesus. Kau baca di Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 gampang kali bikin Tuhan. Kata Tuhan ditambahi hal langsung jadi Tuhan dia. Gampang. Tuhan, sorry ya. Iya, berarti Kristen itu membuat Tuhan lebih lebih sulit membalikkan. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak keberlangsungan diskusi atau debat antara para apologet Kristen atau debaters Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan kita melihat sepanjang diskusi bagaimana Ustadz Suma mendapat serangan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para debaters Kristen. Karena apa? Karena Ustadz Suma ini dia sudah mengklaim dirinya bahwa dia merupakan seorang ahli Alkitab, yang berarti bahwa dia sungguh sangat mengerti dan memahami keseluruhan isi Alkitab dari awal Kejadian hingga pada Wahyu. Akan tetapi ketika kita melihat setiap narasi dan argumentasi serta jawaban-jawaban yang diberikan oleh Ustadz Suma itu jauh dari apa yang kita harapkan. Dalam artian bahwa Ustadz Suma sendiri tidak mengerti dan tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang isi Alkitab. Sehingga kita melihat akibat dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para debaters Kristen atau juga apologet Kristen membuat Ustadz Suma akhirnya membesar-besarkan suara. Karena kalau saya melihat tujuan Ustadz Suma membesar-besarkan suara supaya dia tidak merasa sedang diserang, atau supaya dia tidak mau memberikan kesempatan untuk para debaters Kristen untuk lebih banyak bertanya tentang keyakinannya Ustadz Suma dan juga isi Alkitab yang konon yang dikatakan oleh Ustadz Suma dia pahami dan dia mengerti seperti itu. Baik, selamat Tuhan, di videonya ketika Juma berjumpa atau debat dengan seorang Kristen cerdas, dan mereka membahas beberapa hal sehubungan dengan Alkitab dan juga Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, ketika Ustadz Juma membahas Alkitab, apa yang dia sampaikan sebenarnya berdasarkan asumsinya semata doang. Dan beberapa pertanyaan dia sampaikan ke dia tentang kitabnya dia, dan kita sudah dengarkan jawaban-jawabannya itu. Ya, bisa dibilang jawaban yang tidak memuaskan. Nah, berbicara tentang Yesus adalah Tuhan, ya, beberapa hal mereka sampaikan, terutama apologet Kristen di video tadi. Beliau menyampaikan bukti-bukti Alkitab yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dan sebenarnya dari sisi Alkitab, dari sisi sejarah, ya, Yesus itu bisa dibuktikan bahwa dia adalah Allah yang datang ke dunia ini, ya, yang mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya, ya. Saya teringat beberapa bulan yang lalu, ya, debat antara Bapak Pendeta Esa Soro dengan Ustadz Kainama. Mereka membahas tentang keilahian Yesus Kristus dan bukti-bukti atau data-data yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan puji nama Tuhan, dalam debat itu Bapak Pendeta Esa Soro yang menyampaikan semua data atau bukti tentang Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit dan naik ke sorga. Bahkan bukan hanya orang percaya yang mengakui hal itu, orang-orang yang tidak percaya kepadanya pun, ya, secara tidak langsung mereka akui bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan Yesus berkuasa atas maut, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, berbicara tentang kelahiran Yesus, saya ajak kita sejenak membaca dan merenungkan Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25, ya. Matius 1 ayat 18 dan seterusnya dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak-anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, ya. Dari apa yang barusan kita lihat dan baca, ternyata Yusuf, ayah dari Yesus secara manusia, ya, sebelum menikah dengan Maria sebenarnya sempat menolak juga, karena dia ya mungkin tidak terima atau mungkin gimana ya perasaannya dengan Maria. Tetapi ya, malaikat Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan kemudian menguatkan hati Yusuf supaya dia menikah dengan Maria, karena malaikat Tuhan mengatakan bahwa anak yang dikandung Maria adalah sang Mesias, ya, Allah menyertai kita. Jadi saudara ini sangat luar biasa, ya, sampai-sampai malaikat Tuhan pun turun tangan, ya, malaikat datang untuk menguatkan hatinya si Yusuf, ya. Dan ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus benar-benar dari Allah, ya. Mungkin manusia bisa berbohong, tapi dengan malaikat tentu tidak bisa berbohong, saudara dalam Tuhan. Apa yang dia sampaikan kepada Yusuf itu merupakan suatu kebenaran yang sangat bisa diterima, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, satu pertanyaan lagi buat kita. Kenapa kemudian Yesus datang ke dunia ini? Apa sih tujuan daripada Yesus datang ke dunia ini? Nah, di video saya sebelumnya saya sudah sampaikan. Sebenarnya tujuannya itu untuk memberikan keselamatan kepada umat pilihannya melalui, ya, kedatangannya ke dunia ini, melalui penyalibannya, ya, kebangkitannya dari antara orang mati, dan kenaikannya ke dalam kerajaan surga. Sehingga siapa yang percaya kepadanya, ya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya ajak kita membaca dan merenungkan Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17 dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah-buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lainnya. Yesus berkata di dalam ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, ya, tidak menghiraukan dirinya, ya. Dia bayar harga untuk menyelamatkan orang percaya kepadanya, dan itu dilakukan oleh Yesus Kristus, ya. Dia memberikan nyawanya, ya, sebagai tebusan bagi umat pilihan, sehingga saudara dalam Tuhan, ya, orang-orang percaya sekali lagi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga kelak, sesuai yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, ya,
wajib bersyukur, harus bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus yang telah mengasihi kita, yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa, yang telah memerdekakan kita, sehingga kelak ya kerajaan sorga menjadi milik kita, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Ya, nah saudara dalam Tuhan, sebenarnya kalau kita meneliti ayat demi ayat dalam Alkitab ini ya, banyak ayat yang membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat ya. Nah, satu lagi ayat yang perlu kita renungkan di dalam Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14 ya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ya. Nah, saudara Tuhan, ini sangat luar biasa. Yesus mengatakan, "Akulah guru dan Tuhan." Ya. Jadi kalau ada orang yang berkata, di mana sih Yesus mengatakan dia sebagai Tuhan ya? Salah satu ayatnya adalah Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 ya. Apalagi kalau kita melihat Injil Yohanes pasal 14 misalnya ya, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ya, di sana Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Ya, Yesus mengatakan bahwa dia pemilik sorga. Dia mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Yesus mengatakan dia adalah Allah, ya, dirinya setara dengan Allah Bapa, ya, dan dia juga mengatakan bahwa jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini di ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes 14 ayat 14. Sekali lagi, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi pertanyaan bagi kita, siapa sih Yesus sampai dia mampu melakukan segala apa yang kita minta, mampu mengabulkan segala apa yang kita minta? Dia adalah Tuhan itu sendiri, dia Tuhan yang berkuasa, dia mampu melakukan keajaiban, bahkan segala permintaan kita itu mampu dijawab oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan ya. Misalnya kita meminta kekayaan, sementara Tuhan tahu apa yang kita butuhkan gitu loh. Jadi dalam hal ini juga kita tidak bisa memaksa Tuhan, tetapi kita berserah kepada Tuhan, kita percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, kita percayakan pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa dia memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Nah, saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.